Oke semuanya, selamat datang kembali di Fatih Crypto. Jadi kali ini kita akan update pergerakan 4 koin yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Yaitu yang pertama ada dari koin Alpaca, yang kedua koin PP, Modeng ya, dan Pi atau koin Pi. Jadi sesuai janji gua pada video-video sebelumnya, yang mana ketika gua bahas koin maka pembahasannya nggak akan berhenti di situ, akan selalu ada update mengenai pergerakan selanjutnya. Tapi sebelum masuk kita lihat market overview dulu nih ya. Jadi ya hijau-hijau hari ini ya, jelas karena dari sini Bitcoin bisa mempertahankan levelnya di atas 110.000 dan mayoritas koin yang hijau-hijau hari ini adalah koin yang berasal dari sektor meme dan AI. Contohnya adalah koin Fed, koin Hype, koin Bong, WLD. Jadi dua sektor ini benar-benar mendominasi dalam 1 bulan terakhir. Makanya teman-teman harus paham narasi-narasi apa saja yang dibawakan oleh market ketika dia lagi ngepump. Biar apa? Biar kalian cuannya bisa maksimal. Tapi di sini yang perlu teman-teman pahami adalah kalian lihat di sini level fear and greed index ya. Level ketakutan dan kerakusan di market sekarang ada di level 76 ya. Yang mana ini artinya cukup tinggi. Artinya adalah orang-orang berbondong-bondong FOMO dan ingin ngebeli Bitcoin di harganya sekarang ya. Dengan ada banyaknya news atau berita yang ada sekarang di media besar ataupun media kecil, media manapun sedang ngeliput Bitcoin all time high, Bitcoin harga tertinggi. Maka itu artinya teman-teman harus waspada, teman-teman harus hati-hati karena bisa jadi target korban cuci piring ya dari para whales atau para orang-orang yang sudah nyerok di harga rendah. Jangan sampai kalian jadi sangkut terus beli pas lagi beritanya dijual, beli pas lagi beritanya lagi bagus. Itu artinya itu harusnya kalian harus waspada ya. Kalau misalkan berita di manapun itu lagi bagus-bagusnya mengenai kripto, bahaya itu. Berarti kemungkinan besar harganya bakal turun. Terus di sini yang mau gue tekankan adalah semua pergerakan koin kripto tergantung kepada Bitcoin. Kalau dia naik semua ikut naik, kalau dia turun semua ikut turun berjamaah ya. Makanya gue tetap pasti akan selalu update Bitcoin, tapi di mana? Yaitu di grup Telegram di sini ya. Karena pergerakan Bitcoin sangat-sangat volatil dan bergerak dengan sangat cepat. Gue juga nggak mungkin bikin video tiap 1 jam ketika Bitcoin bikin pergerakan atau struktur baru. Makanya kita update di sini. Dan lebih fokus kepada altcoin ketika gue bikin video di sini ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita masuk ke koin Alpaca ya teman-teman. Ini kita masuk dulu dari high time frame, dari time frame tinggi ya, dari candle mingguannya. Di sini terlihat sebenarnya pola yang diciptakan dari Alpaca sebenarnya cukup bagus. Dia mau ngebentuk channel di sini. Dan terakhir pada bulan ini ya, dia aslinya pengen breakout, dia pengen menembus trendline yang bagian atas di sini, tetapi ternyata gagal ya. Ini ada 4 minggu semuanya ada week. 4 minggu semuanya ada jarum di sini, yang mana ini artinya adalah tekanan seller cukup tinggi untuk bisa bikin harga Alpaca balik ke area supportnya. Ya, ini akan kita zoom in ke area daily, ke candle 4 jam. Ini teman-teman harus paham bahwa support kuat yang ada di Alpaca sekarang adalah ada di 2500 dan 2000. Ini kalau 2500 maka kemungkinan besar dia akan jebol dan lanjut ke level 2000. Kalau 2000 jebol bisa longsor ya. Makanya selama Alpaca masih bisa bertahan di atas 2000, bisa gua katakan sebenarnya masih bagus dan punya potensi untuk bisa catch up balik lagi ke harga atas. Jadi pesan gua di sini adalah buat teman-teman yang memang sudah terlanjur masuk, terlanjur ngehold dari koin Alpaca di atas harga 2500 sekarang, silakan berharap saja untuk terciptanya candle-candle tiang seperti ini ya di tengah-tengah kondisi BTC yang lagi naik. Karena ini benar-benar masih ada potensi sebenarnya, walaupun memang agak sulit. Jadi ketika candle itu naik, jangan buang-buang kesempatan lagi, segeralah take profit, segeralah buang barang kalian, dan jangan pernah ikut-ikutan FOMO lagi untuk masuk ke koin sembarangan yang kalian sendiri nggak tahu itu koin apa gitu ya. Terus saran buat teman-teman yang belum masuk dan masih mantau Alpaca, saran gua sebaiknya juga jangan, mending cari koin lain, karena market sebenarnya sedang banyak koin yang mau breakout, koin yang mau nembus ya, dan mana itu rekomendasinya beberapa gua kasih di sini di grup Telegram. Contohnya kemarin ada Shiba, ada Ethereum yang kemarin, yang beberapa hari lalu kita share dan kemudian udah naik belasan persen. Jadi di sini dari Alpaca semoga aja dia bisa mantul kembali ke level 4000 di sini, sebagaimana yang kita lihat ketika dia mendekati level 2500 akan selalu ada pantulan di sini. Makanya kita akan menunggu dalam beberapa hari ke depan sampai akhir bulan Mei ya, untuk melihat
area pantulannya. Oke, itu buat Alpaca. Kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung join grup Telegram, link di description. Gua bakal share di sana ya, dan jawab semua pertanyaan teman-teman semua. Lanjut, kita masuk ke koin PP ya. Ini gua pakai chart yang ada di Indodax. Jadi harganya rupiah nih, 0,25 rupiah sekarang. Jadi teman-teman, ini adalah candle 4 jam. Terlihat dia ada bullish flag di sini ya, dan berhasil breakout pada tanggal 21 Mei kemarin, yang mana pada tanggal 21 itu persis gua share info, gua bikin video Banda ternyata sedang nyerok PP diem-diem ya, kemudian langsung breakout. Makanya teman-teman ya, yang perlu gua tekankan adalah kalian tidak cukup hanya ketika paham mengenai chart teknikal saja, mengenai candlestick aja. Tetap harus paham mengenai pergerakan on chain, pergerakan bandar dari di balik layar itu apa aja. Contohnya kalau di saham ada bandarmologi, dia paham institusi atau sekuritas-sekuritas mana aja yang lagi borong suatu saham. Sama di kripto kok, karena di sini transaksinya terbuka, open source, dan bisa dilihat semua orang. Makanya bisa di track ya, ketika ada duit gede masuk ke suatu koin itu bisa kelihatan dengan gampang. Makanya gue langsung bikin info di situ, dan di sini tercatat PP sudah naik 16% sejak kita share information itu ya. Dan sekali lagi bahwa koin dengan sektor meme memang lagi bullish, memang sedang lagi naik-naiknya, dan ini akan tergantung oleh Bitcoin. Sebenarnya chatnya bagus, sudah breakout. Cuman yang gua khawatirkan adalah PP bisa balik lagi ke 0,2 di sini. Dan kalaupun misal balik, potensi untuk bisa koreksi itu ada jika Bitcoinnya longsor. Jadi gimana di sini dari holder PP, apakah masih kuat untuk menahan, untuk ngehold sampai harganya nanti new all time high? Ya, kalau bisa gue bilang bahwa holder PP ini rata-rata adalah para militan gitu. Maksudnya adalah memang dia ngehold dari tahun lalu, dari tahun 2024 full gitu ya, dan sampai di harga sekarang. Makanya menurut gue nggak masalah kalau misalkan PP koreksi beberapa persen ya, sebagai bensin dia agar bisa melaju terbang lagi ya. Nggak masalah koreksi beberapa persen sampai bulan ini berakhir, karena itu memang diperlukan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang masih hold PP, silakan coba komen di bawah nih. Gue mau lihat seberapa banyak holder PP di sini. Oke, the next one kita lanjut ke koin Modeng ya. Koin Modeng di sini ini candle 4 jam teman-teman. Jadi terlihat ada bullish pennant ya. Terakhir kita bahas itu pas dia lagi turun-turunnya di level 2000-3000-an di sini. Dan di situ kita bilang bahwa kita akan menunggu sampai dia bikin structure baru, dan structure barunya di sini adalah bullish pennant dan memang berhasil di break. Tetapi yang perlu dicatat adalah dia reject ketika mencapai resistance yang berada di level 5400. Makanya cukup bahaya. Apakah dia bisa mempertahankan level 3500 sampai 4000 di sini apa enggak? Karena jika 3500 dijebol itu berarti invalidation ya. Patternnya nggak valid lagi, dan berarti dia akan bikin structure baru lagi untuk bisa sideways di sekitar area 3000 sampai 5500 ini, which means itu cukup lebar sebenarnya. Tapi itu juga cukup normal karena ini adalah koin meme ya, koin Modeng, koin meme. Jadi wajar sekali jika pergerakannya sangat volatil. Nah, terus pesan gua yang harus teman-teman pahami bahwa di sini teman-teman, volume dari Modeng ini memang sudah meningkat sejak bulan Maret sampai bulan Mei awal sebelum dia ngepam. Artinya sudah banyak bandar ataupun paus yang udah nyimpen barang dari Modeng ini. Dan orang-orang yang beli sejak awal Mei ini adalah orang-orang yang baru kebagian barang. Jadi saran gua adalah take profit lah sesegera mungkin ya. Gua nggak minta take profit semuanya, tetapi beberapa persen cukup. Kemudian sisanya kita pengen lihat nih, daripada penasaran Modeng sampai harga berapa, mending take profit sebagiannya dibiarin jalan sendiri. Karena yang gua khawatirin di sini adalah ya, ini kalau chartnya gua hapus di candle 4 jam ya, kita analisa dari candle daily. Ini ada potensi terbentuknya double top di sini. Ini top 1 dan ini adalah top 2, yang mana ini adalah pola reversal, pola pembalikan arah. Jadi benar-benar hati-hati di sini teman-teman, karena level 3500 ini adalah neckline atau lehernya di sini. Kalau yang mana lehernya kalau jebol udah longsor parah nih. Nah, itu untuk Modeng ya. Terakhir kita akan bahas Pi ya. Ini gua pakai chart yang ada di OKX. Nah, teman-teman, terpantau di sini ya dari Picoin, walaupun Bitcoin ngepam, dia tetap ternyata tidak bisa mengimbangi, malah longsor di sini. Kebalikan, Bitcoin naik dia malah turun gitu ya, anomali. Di exchange orang-orang malah pada jual gitu. Dan sekarang pattern yang gua lihat di sini terbentuk double bottom ya, yang mana dia sedang berusaha untuk turun ke level 0,7. Jadi teman-teman harus paham bahwa level 0,7 di sini adalah cukup krusial untuk bisa nahan agar dari PUSDT, dari koin Pi tidak jebol, tidak jeblok lebih dalam ke area yang berwarna biru di sini. Jadi kalau kita zoom in lagi ke candle 1 jam ini ya, sebenarnya memang lagi downtrend dan memang sedang berusaha turun.
dengan adanya longsor kayak gini ya. Dan ini kalau kita zoom in coba ya. Jadi dia memang sedang ada rising wedge di sini, yaitu adalah continuation pattern dari suatu tren. Jadi cukup bahaya. Perhatikan level-level downtrend yang berada di bawah sini ya. Jangan sampai ke breakdown. Kalau breakdown dia bisa lanjut ke 0,7 tadi. Tapi di sini pertanyaan besarnya Bang, apakah dari Picoin bisa mencapai level 3 sampai 10 dolar? Waduh. Jawaban saya mungkin bisa. Kenapa? Karena di sini Picoin didukung oleh komunitas yang kuat dan sekarang dia memang seperti bayi yang baru lahir ya. Bayangin ini koinnya cuma baru 3 bulan, kalian berharap apa gitu loh? Berharap harga langsung ngepam, berharap langsung naik? Enggak gitu ya. Yang mana dari segi development atau dari segi pengembangan pun waktunya cukup panjang ya, yaitu dari tahun 2019 sampai sekarang. Apalagi sekarang udah rilis mainnet 2.0, pasti progresnya akan lebih panjang ya. Kita bisa lihat progres pergerakan harga signifikan menurut gua pada tahun 2026 ya. Kalau tahun sekarang mungkin dia bakal sideways naik turun di sekitar sini-sini aja nih. Gitu teman-teman ya, update mengenai 4 koin yang udah kita bahas. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau langsung tanyain aja, masuk grup di Telegram, linknya di bawah. Oke guys, jadi kita akan bahas lagi di video selanjutnya. See you next video. Adios, bye bye.